Apa perlu saya jelaskan? Ronde 1 sampai ronde keempat itu saya yang megang. Masa iya sih? Coba nonton lagi bang pertandingan lu sama Putra. Kata dokter, ini masih bisa ini, tapi semuanya tergantung atletnya lagi. Takut kalah lah tu. Apa lagi guys? Roteng lawan Fajar Set Boy pun, kalau Fajar Set Boy tak KO, pasti Fajar Set Boy yang menang. Siapa tadi menang? Kalau aku lihat Putra sih. Aku juga sama gue. Lihat Putra menang. Tapi dari stadion. Tuh, si Ronaldnya oke. Si Ronald pertama ada pukulan kepala belakang. Cuman Itu Putra win kalau dari serangan yang masuk. Pria ini memiliki gaya yang sok keras, tapi giliran digas, sesak napas. Seorang TNI harus jujur dan beramanah saat melakukan pertarungan tinju ataupun fighter kayak gitu ya geng ya. Namun dia tidak mengakui kekalahannya dan dia melakukan kecurangan juga kepada Putra Abdullah geng. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video tentang pertarungan fighter kedua negara ini lagi geng. Kenapa? Karena kata Putra Abdullah ataupun fighter daripada Malaysia itu Ronald sudah kalah geng. Namun Ronald menanggapinya, sepakan ataupun pukulan Putra itu tidak masuk sama sekali kepada Ronald. Kayak gitu ya geng ya. Namun banyak fighter Indonesia yang seniornya yang udah pensiun itu pemenangnya adalah Putra Abdullah geng. Namun Ronald tidak mengakuinya geng. Waduh masa iya sih tidak mengakuinya, dan bilang Putra Abdullah melakukan kecurangan. Dan menurut Ikinya juga Ronald melakukan kecurangan. Seperti apakah videonya yang akan Ikinya tampilkan buat kalian? Jom kita simak dulu bersama-sama lagi geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, komen dekat bawah dan like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Oke? Janji jangan bergaduh. Kita simak dulu videonya. Let's go. Menurut aku, Ronald udah kalah di fight itu. So kalau korang tak boleh terima dengan pendapat Putra daripada... Apalagi nih Putra, saya lagi di sawah, saya mau panen padi nih. Kamu mengganggu istirahat saya. Saya tuh udah move on dari pertandingan kita kemarin. Kamu buat lagi statement seperti ini. Apa perlu saya jelaskan? Ronde 1 sampai ronde keempat itu saya yang megang. Semua pukulan saya, knee saya masuk. Kamu hampir semua telak saya blok semuanya. Calf kick yang kamu lakukan, bukannya kamu tuh IQ bagus. Kamu harus tahu dong rules UCC peraturannya apa. Calf kick itu tidak ada nilai, mau damage apapun tidak ada nilai. Di atas lutut baru ada nilai, oke? Saya ingatkan lagi yang untuk IQ-nya bagus. Nggak tahu rule ya, kayaknya kamu dibilang. lakukan apa? Kamu udah menyerang bagian kemaluan saya. Kamu menyerang yang harusnya tidak bisa up elbow, kamu lakukan. Kamu panik. Kamu udah tidak ada pikiran untuk menang lagi kan? Kamu untuk mencerdai saya kan? Saya sportif, jadi untuk Putra, katanya IQ kamu bagus, tunjukkanlah, sesuaikan dengan omonganmu, oke? Jadi lebih dewasa lagi. Udah, saya udah move on, udah, santai, relax. Jangan confident, enjoy, ya. Ntar lagi jadi papa kan, enjoy. Lihat ini, apa perlu saya jelaskan? Ronde 1 sampai ronde keempat itu saya yang megang. Ketawa ini. Masa iya sih? Coba nonton lagi bang pertandingan lu sama Putra. Sudah nonton lagi. Kata dokter, ini masih bisa ini, tapi semuanya tergantung atletnya lagi. Lah, boleh lanjut rupanya. Tapi kata bapak ni kata luka Ronald tu dah tak boleh lagi, dah parah sangat dah, tak boleh dilanjutkan. Ni apa cerita ni? Aduh Ronald, bikin malu lah kau tengok Jojo. Kena ni berdarah-darah. Relax je. Boleh lanjut lagi. Ini sikit besar kuman tu pun dah tak nak lanjut. Takut kalah lah tu. Apa lagi guys? Korang tak payahlah minta pendapat belah sana. Belah sana kalau korang tanya, Roteng lawan Fajar Set Boy pun, kalau Fajar Set Boy tak KO, pasti Fajar Set Boy yang menang.
event dia, tempat dia, judges orang dia, referee orang dia, rules pun rules dia. Apa yang korang expect sebenarnya? Banyak fighter Malaysia cari makan di Beyond. Alamak. Bro, jangan kampung sangat lah bro. Setahu aku, Beyond tu hanya popular di Indonesia saja. Betul. Semenjak Carlos jemput fighter-fighter Malaysia, barulah Beyond tu berkembang di Asia Tenggara. Betul. Kalau tidak, syok jago kampung je lah. Apa lagi guys, galakan dia. Isu pemarkahan Beyond Combat Volume 6 menjadi topik hangat apabila ramai peminat Malaysia mendakwa beberapa keputusan langsung tidak sepadan dengan aksi sebenar petarung negara. Peminat Malaysia semakin hilang sabar apabila keputusan demi keputusan di Beyond Combat Vol 6 kelihatan seolah-olah memihak kepada tuan rumah. Lebih-lebih lagi apabila semua pengadil datang dari negara yang sama. Rata-rata netizen berpendapat beberapa kemenangan sebulat suara dan split decision langsung tidak masuk akal. Malah ada yang menyindir bahawa petarung Malaysia perlu menang knockout semata-mata untuk elak disekat oleh pemarkahan juri. Kontroversi memuncak apabila pertarungan utama pula berakhir tanpa pemenang dan pusingan tambahan yang sepatutnya dijalankan tiba-tiba dibatalkan, menjadikan ramai penonton merasakan integriti pertandingan semakin diragui. Reaksi di media sosial jelas, peminat mahu penganjur berhenti bermain selamat dan mula menggunakan panel neutral jika mahu elak tuduhan berat sebelah terus menghantui edisi akan datang. Pertandingan antara faktor kedua negara ini, geng, menjadi kontroversi karena berat sebelah. Dan juga, geng, ikinya selaku warga Indonesia juga tidak setuju bahwasannya. Kenapa? Karena banyak kan jurinya itu tiga-tiganya dari Indonesia, kayak gitu ya, geng, ya. Dan yang kasihan sekali, sangat kasihan sekali ya, geng, ya. Katanya ini event internasional, kok jurinya dari Indonesia semua. Dan yang perempuan itu, geng, Jepun lawan Indonesia. Lah itu, geng, itu promotornya kayak gitu ya, geng, yang malah mendoa atau apa kayak itu, sangat gembira selos ini, geng, seakan-akan ingin sekali Indonesia ini menang kayak gitu ya, geng, ya, meskipun di situ jelas-jelas Indonesia sudah kalah telak, geng, kepada Jepun ini. Nah, menurut coach daripada Indonesia ataupun peanalis Beyond ini ataupun faktor-faktor ini, geng, yang dimenangkan antara Putra Abdullah dengan Ronald, ya menangan Putra Abdullah daripada Ronald, geng. Itulah, geng, ya, yang diperjelaskan. Makanya sama orang Indonesia sendiri suruh tonton lagi videonya. Jom kita simak lagi videonya, geng. Seperti apa sih kok Ronald ini tidak mengakuinya? Apakah dia malu bahwasannya dia kalah telak dengan negara Malaysia? Jom kita simak lagi videonya, geng. Coach, seharusnya siapa tadi menang? Kalau aku lihat Putra. Aku juga sama, Coach. Lihat Putra menang. Tapi dari tadi orang-orang ya memang karena Indo Pride kan, tapi kalau bicara tadi ngelihat yang tadi aslinya harusnya Putra, Coach, ya. Ngelihat realita, logika. Ya, realita dan tadi kan. Siap, Coach. See you training in Golden Camp. Ya. Siap. Siap. Oke, Coach, thank you. Gua putar ulang pertandingannya dengan kecepatan 0,5 agar momen-momennya itu dapat. Dan setelah gue hitung, akhirnya gue mendapatkan hitungan jumlah serangan yang masuk. Di ronde pertama Putra masuk 13,5. Di ronde kedua itu Putra masuk 12 dan Ronald 10. Di ronde 3 8 dan Putra 8 dan Ronald itu 9. Di ronde keempat Putra itu 20, Ronald 13. Dan di ronde kelima ini ada pengurangan poin ya untuk Putra. Putra itu masuk 19 serangan dan Ronald itu 7. Jadi kalau hasil hitungan dari serangan yang masuk, menurut gua ronde pertama itu milik Putra, ronde kedua itu milik Putra, ronde ketiga itu milik Ronald, ronde keempat itu milik Putra, dan di ronde kelima ini menurut pandangan gua ya, dan pasti mungkin banyak yang nggak setuju, walaupun ada pengurangan poin untuk Putra, tapi jumlah serangan Putra itu jauh lebih banyak, 19 berbanding 7. Analisa gua, menurut analisa gua pribadi, dan mungkin banyak yang setuju, tapi ini hasil dari gua hitung melalui tayangan ulang, itu Putra win kalau dari serangan yang masuk. Oke nih, geng, satu guys, masuk, nggak ngeliat full. Buset. So Gila Putra Abdullah, Cok. Itu yang kena pukul, yang katanya kata kena pukulan, geng. Kacau sih ini. Mana ada? Kacau sih ini. Tapi Aduh, Ronald pukul belakang, geng. Masih ada 4 round lagi. Gokil, let's go. Oh, si Ronaldnya anjir. Si Ronaldnya gak sih? Si Ronaldnya, oke. Iya. Si Ronald pertama ada pukulan kepala belakang. Kepala belakang. Gak ada peringatan. Yang gak ada peringatan, which is
kalau nggak ada peringatan itu setahu gua gak bakal ini ya, Pak, gak bakal kenapa-napa sih. Cubalah korang tengok si Ceplos ni. Nak buat event international konon. So, kalau korang tak tahu siapa Mamat Botak ni, dia lah founder ataupun presiden kepada Beyond Combat. Tak kisahlah Beyond Combat 6 ke, Combat 5 ke, Combat 4 ke. So, segala masalah yang berlaku pada Beyond Combat kali ni, sepatutnya ditujukan kepada Botak ni. Okay? Of course lah, semua event, semua tournament takkan perfect. Tapi engkau sebagai founder, konon-konon nak buat event international, weh, agak-agak lah. Jangan nampak sangat bias tu. Jangan nampak sangat berat sebelah. Aku tahu dalam hati engkau sebagai orang Indonesia, confirm lah kau nak Indonesia menang. Confirm lah kau support negara engkau. Tapi janganlah tunjuk, okay, yang pergi bodoh sangat sampai macam monyet aku tengok menari-nari lepas Indonesia ditabalkan sebagai juara. Apa benda? Soroklah sikit weh. Korang boleh tengok lah highlight video, semua dah tunjuk dah perangai dia ni. Buat malu Kelakar sebab benda obvious. Kau tengok match antara perempuan ni, dekat belakang tu tak tahu tengah berdoa, tengah berzikir, tengah berwirid apa tu, nak bagi dia punya negara dia menang kan. Lepas tu bila umumkan yang Indonesia menang, bersorak. Lepas tu cover balik. Apa ke benda lah. Engkau nak buat event international, come on, be international. Jangan kampung sangat bro. Aduh. Tapi video aku tunjuk ni lagi kelakar weh. Bukan main lagi bersorak. Padahal judge cakap judgement round. Bukan Ronald Win bongok. English ke mana? Ke laut. Pria ini memiliki gaya yang sok keras, tapi giliran digas, sesek napas. Anjay, gasken. Oke geng, perlu kalian ketahui ya geng ya, Ronald ini adalah seorang TNI. Seorang TNI sepatutnya jujur dan beramanah kayak gitu ya geng ya. Seorang TNI harus jujur dan beramanah saat melakukan pertarungan tinju ataupun fighter kayak gitu ya geng ya. Namun dia tidak mengakui kekalahannya dan dia melakukan kecurangan juga kepada Putra Abdullah geng. Dah seorang TNI kok gitu bang, tidak mengakui kekalahannya, pukulan Abdullah katanya tidak masuk di blok semua. Tapi tayangan tadi kita sudah melihatnya sendiri. Tayangan tadi pukulan Abdullah dan tendangan Abdullah masuk semua geng. Dan penilaiannya siapa yang menang? Putra Abdullah. Nah, kayak gitu ya, geng ya. Jadi, yang bilang Ronald tidak curang, Ronald sempat memukul kepala Putra Abdullah dari belakang, geng. Kayak gitu. Nah, itu juga pelanggaran sepatutnya kan. Namun itu tidak serius seperti Putra Abdullah. Mungkin kiranya Putra Abdullah ini kayak main-main di Thailand kayak gitu ya, geng ya. Kalau main di Thailand kan ini main semua kayak gitu ya, geng. Gini kayak gini, gak ada seperti aturan di Beyond kayak gitu ya, geng ya. Kenapa tidak di Beyond dilakukan? Ya mungkin faktor-faktornya mungkin tidak sejago pemain Muay Thai yang berada di di Thailand kayak gitu. Kalau di Thailand kan diperbolehkan siku ini semua geng untuk bertanding kayak gitu ya geng ya. Dan sekali lagi ikinya menegaskan bahwasannya Ronald ini adalah seorang TNI kayak gitu ya geng ya. Namun tidak mengakui kekalahannya kepada Putra Abdullah kayak gitu. Karena apa? Karena Putra Abdullah orang Malaysia, coba sesama orang Indonesianya pasti dia akan mengakuinya geng. Namun dia gengsi karena dia seorang TNI udah kalah geng. Kayak gitu ya geng ya. Rekornya terpecahkan oleh orang Malaysia ini geng, kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, tolong dong tinggalkan jejak di kolom komentar. Izinnya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.